Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Masriana, semester 4 unit 1, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Di video ini bertujuan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Matematika, Aljabar, dan Geometri. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada operasi hitung campuran bilangan bulat dengan soal min 7 dikali 4 ditambah 20 dikurang 10. Jika ada soal seperti ini, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Karena di sini perkaliannya min 7 dikali 4, maka hasil dari perkalian ini tetap juga min. Sama dengan min 7 dikali 4 min 28. Lalu langkah selanjutnya tetap ditambah 20. Lalu di sini kan ada tanda min 10. Lawan dari min itu adalah plus dan lawan dari plus adalah min. Maka jika min 10 ini berpindah, maka akan berubah menjadi tanda plus. Lalu karena sudah plus ini kan jadinya 10, maka jika dia berpindah akan menjadi min 10. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan. Min 28 ditambah 20. Ibarat seperti ada hutang 28 dan dibayar 20, maka sisa dari hutang tersebut adalah min 8. Lalu selanjutnya langsung kita tulis. Lalu min 8 ditambah dengan min 10. Hutang ditambah hutang, maka hasil tetap juga hutang. Berarti min 18. Selanjutnya soal nomor 2, min 10 dikali 5 ditambah 54 dibagi 2. Sama juga jika ada soal seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Maka min 10 dikali 5 adalah min 50. Kita mengikuti angka yang paling terbesar ya, makanya minus tetap. Min 10 dikali 5 sama dengan min 50. Lalu ini bisa langsung kita jumlahkan, berarti 54 dibagi dengan 2 adalah 27. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan. Seperti tadi juga, bila ada hutang lebih besar hutang dan dibayarnya hanya 27, maka hasilnya adalah 23. Dan di sini paling besar adalah 50 dan 50 bertanda dengan min, maka hasil tetap min. Lalu yang kedua adalah pecahan. Di sini saya menggunakan pecahan campuran dengan soal 2/3/4 ditambah 3/2/3. Untuk dapat mencarinya, kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Maka 2 dikali dengan 4 dikali, lalu ditambah dengan 3. 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Penyebutnya tetap 4, lalu ditambah, ini juga sama, ini kemarin dikalikan, ini kemarin ditambah. Maka 3 kali 3 9, 9 ditambah dengan 2 sama dengan 11, dan penyebutnya juga sama. Jika sudah seperti ini, maka kita akan mencari penyebutnya agar penyebut dari kedua bilangan ini sama. Ini sama-sama kita kalikan 3 biar habis. Jadi gini, penyebut bilangan berapa yang jika dibagi dengan 3 ini hasilnya dapat, dan juga dikalikan dengan 3 hasilnya juga dapat gitu. Nah, di sini kita kalikan 4 saja biar hasilnya 12. Lalu pembilangnya juga kita kalikan 3, yang ini 11 dikali 3, yang ini 11 dikali 4. Sama-sama dikalikan 3 dan sama-sama dikalikan 4. 11 dikali 3 sama dengan 33. 11 dikali 4 sama dengan 44. Lalu 33 ditambah dengan 44 per pembilangnya kan sama-sama 12 ya. Berarti di sini kita tetap tulisnya 12. Lalu 33 ditambah 44 ini langsung bisa kita jumlahkan, yaitu 77. Nah, ini 77 per 12 bisa kita sederhanakan lagi menjadi
77 ini bisa kita bagi 12, yaitu 77 dibagi 12, 6, 5 per 12. Yang mana, kenapa dia campuran, kenapa tidak langsung bisa bulat, maka 77 ini dibagi dengan 12 ini kan tidak habis ya, sisanya ada 5. Maka disinilah ditulisnya 77 dibagi 12 adalah 6, 5 per 12. Kita bisa mengeceknya dengan mengkalikan 6 dikali 12 adalah 72. Lalu 72 ditambah dengan 5 hasilnya 77. Lanjut soal kedua. Soal kedua pecahan campuran juga dengan soal 2 per 6 ditambah 3 1 per 3 dikali 4 2 per 3. Ini juga sama pecahan campuran. Untuk memudahkan kita menjumlahkannya, maka dari pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali dengan 6 ditambah dengan 2. Sama ya, semuanya kayak gitu juga. Maka 2 dikali 6 12 ditambah dengan 2 14 per penyebutnya tetap, lalu ditambah dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 1 10 per 3, lalu 4 dikali dengan 12 ditambah dengan 2. 4 dikali 3 baru ditambah dengan 2. 12 ditambah dengan 2 sama dengan 14. Lalu jika sudah seperti ini, maka yang kita kerjakan dulu adalah perkalian agar memudahkan kita. Berarti di sini 14 per 6 tetap tambah 10 dikali 14 adalah 140 per 3 kali 3 9. Lalu kan ini penyebutnya belum sama ya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu kali-kali berapa yang jika dikalikan dengan kali-kali 6 dan 9 berapa yang dapat hasilnya sama. Jadi kayak 6 dikali 3 kan hasilnya 18, 9 dikali 2 kan hasilnya juga 18, maka kita bisa menggunakan itu, berarti 18. Karena penyebutnya 6 dikalikan dengan 3, maka otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Yang ini dikalikan dengan 2 juga. 14 dikali 3 adalah 42. Lalu 140 dikali 2 sama dengan 180. Lalu kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Maksud saya di sini adalah 280. Jadi 140 dikali dengan 2 sama dengan 280. Maka kita bisa lanjut untuk menjumlahkan 42 ditambah 280 adalah 322 per 18. Ini bisa kita sama-sama kita bagikan 2, yaitu 161 per 18 bagi 2 adalah 9. 322 per 18 ini kan sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 161 per 9. Nah, 161 ini bisa kita bagi 9, yaitu 17 8 per 9. Kita bisa mengujinya yaitu dengan mengkalikan lalu kita jumlahkan. Yang mana 17 dikali dengan 9 adalah 153, lalu ditambah dengan 8, hasilnya 161. Ketiga, saya akan mencari akar kuadrat, di mana soal yang pertama adalah 1296 dan nomor 2 1521. Nah, untuk memudahkan kita mencari akar kuadrat, di sini saya menggunakan bilangan bantu yang disini dari angka 0 sampai 10 kita kuadratkan. Ini untuk memudahkan kita mencari hasil dari soal-soal ini. Karena ditanya kuadrat, maka harus kita pisahkan 2 digit dari sebelah kanan. Di sini kita kasih garis pemisah. Lalu langkah selanjutnya dari bilangan bantu ini yang mana yang hasilnya 12 atau yang mendekati 12 dari sebelah kiri. Di sini kan tidak ada ya yang hasilnya 12, maka yang mendekati adalah 9. Di sini kita tulis 3 kuadrat. Lalu bisa kita kalikan di sini 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. 12 dikurang 9 kan hasilnya masih ada ya, masih tersisa 3. Karena sisanya ini 9 ini lebih besar, maka kita turunkan juga. Lalu di akar kuadrat mana yang hasilnya 6 atau mendekati 6. Di sini paling akhir kita cari ya. Nah, karena ada 2, ada 4 kuadrat dan ada 6 kuadrat. Karena yang tadi ini adalah lebih besar, maka yang kita gunakan adalah juga yang lebih besar. Berarti di sini 6 bukan 4. Coba kita uji. 3 dikalikan 3 kan 9. Lalu kalau misalnya kita untuk mencari nilai 396 ini supaya habis, maka di sininya 3 tambah 3 berubah menjadi tanda tambah.
396. Di sini bisa kita gunakan 6 dikali 6, ini 6 titik. Ini 6 berarti 66 dikali dengan 6 hasilnya 396. Supaya hasil dari ini 396 bisa habis, maka bisa kita gunakan kali-kali 6. Lanjut soal yang kedua, sama juga caranya. Di sini kita kasih pemisah dari sebelah kanan. Lalu kita gunakan juga di akar kuadrat mana yang hasilnya 15. Tidak ada, berarti kan yang mendekatin ke 9 ya, 9. Maka 3 sisanya masih ada 6. Langsung kita turunkan bisa. Nah, ini kan sisanya kan lebih besar ya. Sisanya lebih besar, maka di akar kuadratnya tadi juga kita cari angka yang paling akhir yaitu 1. Di akar kuadrat ini mana yang hasilnya 1. Nah, ada 2 yaitu 1 kuadrat dan juga 9 kuadrat. Karena hasil dari ini tadi lebih besar, maka yang kita gunakan adalah juga yang lebih besar, yaitu 9. Supaya 621 ini habis, maka 9 kali berapa yang hasilnya 621. Di sini jadi kita tambah, maka 6 tambah 9. Jadi 69 dikali dengan 9 hasilnya adalah 621. Selesai. Oke, lanjut akar angka 3. Nah, sama seperti akar kuadrat tadi, kita juga harus menghafal atau juga boleh menulis akar-akar dari 1 kita pangkatkan 3, 1 sampai 10, atau 0 dari sampai 10 kita pangkatkan 3 agar lebih memudahkan kita untuk dapat menemukan hasil dari soal-soal tersebut. Sama seperti akar kuadrat, yang membedakan adalah kalau akar kuadrat adalah kita pisahkan dua angka dari sebelah kanan, maka akar angka 3 ini kita pisahkan 3 angka dari sebelah kanan. Lanjut kita pisah di sini 1, 2, 3, kita kasih garis pemisah agar lebih memudahkan kita. Nah, di sini dari mulai sebelah kiri. Akar dari sini kita mencari 85 dari akar yang sudah kita buat tadi ini, atau yang kurang dari 85 atau sama dengan 85. Karena di sini 85 tidak ada, maka yang mendekati adalah 64. 64 ini pasangannya adalah 4 pangkat 3. Berarti di sini kita tulis 4. Lalu satuannya adalah kita cari juga. Di sini kan 4 ya satuannya di sini. Nah, di akar kuadrat ini yang mana yang hasilnya adalah 4. Nah, di sini juga ada 4 juga ya, 64. Kita lihat di ujungnya aja, kita lihat satuannya. Karena satuan di sini adalah 4, maka kita tulis di sini 4. Berarti 44 kita pangkatkan 3, hasilnya adalah 85.184. Lalu lanjut soal kedua supaya kita lebih mudah dan lebih mengerti. Di sini sama juga kita pisahkan 3 angka di 3 angka di sebelah kanan. 1, 2, 3 kita kasih garis pemisah supaya memudahkan kita untuk mencari. Lalu di sebelah kiri ini ada kan 884. Yang mana di sini yang hasilnya adalah 884. Yang hasilnya sama atau kurang dari 884. Karena di sini tidak ada, maka yang mendekati dari 884 adalah kali-kali 9 pangkat 3. Di sini adalah 729, maka pasangannya adalah 9. Jadi kita tulis di sini 9. Lalu kita cari satuannya di sini 6. Di akar pangkat 3 ini yang mana yang hasilnya itu 6 atau yang mendekati atau yang sama dengan 6. Di sini kita cari juga ujungnya aja yang lebih memudahkan kita. Karena di sini kita yang mendekati yang hasilnya 6 adalah 6 pangkat 3, maka di sini hasilnya juga 6. Untuk lebih kita. Dan yang terakhir ada KPK dan FPB. Jadi KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Jadi yang membedakan antara KPK dan FPB adalah jika ditanya waktu dan kata kunci setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, ataupun bersama-sama itu termasuk KPK. Sedangkan FPB jika ditanya tentang jumlah, mau itu orang, kelompok, ataupun buah, dan dengan kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, itu merupakan kata kunci dari FPB. Untuk lebih jelasnya tertera dalam video ini.
Nah, di sini ada soal, Nura pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali, Dika setiap 4 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan? Di sini sudah jelas, keterangannya adalah keterangan waktu yang menandakan bahwa soal ini berbentuk KPK ya. Namun supaya lebih memastikan kembali, di sini kita menemukan beberapa kata kunci yang terdapat dalam KPK, seperti setiap, sekali, dan juga bersama. Ini sudah jelas bahwa soal tersebut adalah soal KPK. Maka kita cari dulu, lalu kita akan mencari faktor prima dari 3 dan 4. Faktor prima dari 3 adalah 3, dan faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Di sini kita bisa mencarinya 3 2 pangkat 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 12. Nah, yang ditanya tadi kan hari apa mereka kembali ke perpustakaan. Hari yang pertama tadi kan hari Selasa, berarti Selasa ditambah 12 hari ke depan. Dan setelah kita hitung, selama 12 hari ke depan dari hari Selasa adalah jatuh pada hari Minggu. Jadi hari mereka kembali ke perpustakaan adalah hari Minggu. Nah, ini merupakan soal cerita dari KPK. Lanjut yang kedua. Soal yang kedua adalah Adit mempunyai beberapa bola, 24 ungu, 48 hitam, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Adit adalah... Ini merupakan soal dari FPB, yang mana di dalam soal ini terdapat kata kunci yang dimiliki oleh FPB. Contohnya seperti jumlah juga, dan terbanyak. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan font faktor atau juga tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan font faktor. Jadi faktor prima dari 24 adalah 48 sama-sama bisa dibagi 2. 5 faktor prima dari 56 di sini kita sudah mendapatkan hasil dari faktor 24, 48 dan juga 56. Sini kita tulis faktor dari 24 adalah ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 3 kali 3. Faktor 48 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2, dan dikali 3, atau 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Lanjut, faktor 56 di sini adalah 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dan dikali dengan 7. 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, untuk mencari FPB dari ketiga faktor prima ini adalah kita akan mencari bilangan yang sama namun dengan pangkat yang terkecil. Yang sama di sini adalah bilangan 2 ya. Dan pangkat yang terkecil adalah 3, berarti 2 pangkat 3. Atau biasa kita tulis 8. Dari mana asal dari 8 ini? Yaitu dari 2 pangkat 3, 2 kali 2 dikali 2 dan dikali 2. Hasilnya adalah 8. Jadi, kesimpulan dari soal ini ialah jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Adit adalah 8 buah keranjang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.